Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Wifki Alufarha. Hari ini saya akan membacakan lagi tentang penyakit pada tekak, yaitu paralisa tekak atau paralysis of pharynx. Kelumpuhan tekak ditandai dengan hipersalivasi semu dan berkurangnya atau hilangnya kemampuan menelan dari penderita. Tergantung dari tingkatan kelumpuhan tekak, dapat berupa sebagai paresis atau paralisis. Penyebabnya, kelumpuhan dapat terjadi seperti halnya pada penyakit anjing gila, botulismus atau oleh penyakit otak, sebagai akibat tekanan tumor atau busung otak maupun oleh radang otak yang bersifat destruktif. Mungkin pula kelumpuhan terjadi karena kerusakan saraf yang menginervasi tekak oleh bangunan yang bersifat supuratif atau tumor. Pada kuda, emfyema kantong hawa dapat mempengaruhi keutuhan saraf yang menginervasi tekak. Perjalanan penyakitnya, karena adanya kelumpuhan, proses penelanan makanan tidak dapat dilakukan. Tidak mustahil kuda memperlihatkan gejala kornase atau roaring, hemiplegia laringis. Akibat ikutan yang paling banyak terjadi karena adanya gangguan refleks menelan berupa radang paru-paru aspirasi. Gejala yang mungkin timbul pada hewan yang mengalami kelumpuhan tekak adalah meskipun penderita merasa lapar dan berhasil mengambil makanan namun tidak berhasil untuk menelannya, makanan akan tinggal di dalam rongga mulut atau dikeluarkan lagi. Air liur yang dihasilkan dalam jumlah yang cukup tidak ditelan hingga tanpa adanya pseudopetialismus akibat tidak cukupnya makanan dan air yang diserap. Dalam waktu singkat penderita kehilangan berat badannya serta mengalami dehidrasi. Pada kelumpuhan tekak sebagai akibat penyakit primer, gejala klinis penyakit primer akan tampak menonjol. Pada kelumpuhan yang bersifat primer, selain ketidaksanggupan penderita dalam menelan makanan, pseudotialismus dan kekurusan, gejala-gejala lain tidak ditemukan. Diagnosis atau cara penemuan penyakit. Penentuan diagnosis didasarkan atas gejala yang telah diuraikan. Sebagai diagnosis pembanding, perlu diperhatikan kemungkinan radang tekak, yang pada kejadian akut biasa diikuti dengan kenaikan suhu tubuh dan kebengkakan kelenjar limfe. Penyakit syaraf pusat maupun perifer yang dapat disebabkan oleh virus, radang, tumor maupun abses perlu dipertimbangkan. Selain itu, pada kuda perlu diperiksa adanya infeksi kantong hawa. Dalam pemeriksaan, hendaknya pemeriksa menggunakan sarung tangan. Penggunaan sarung tangan tersebut mutlak diperlukan terutama di daerah yang tertular oleh penyakit anjing gila. Prognosis atau perkiraan kesembuhan tidak banyak yang dapat dilakukan hingga prognosis selalu meragukan sampai buruk, jadi sulit disembuhkan ya. Terapi biasanya tidak membawa hasil. Pengobatan secara lokal dengan salep-salep perangsang rubefaciencia dapat dicoba. Penyinaran dengan lampu infrared dianjurkan untuk memperbaiki sirkulasi darah. Selain itu, penyuntikan vitamin yang bersifat neurotropik dianjurkan pula. Pemberian makanan dengan sonde kerongkongan mungkin berguna sekedar untuk memperpanjang umur. Tergantung pada pertimbangan setempat, mungkin lebih baik apabila penderita dipotong saja atau dimusnahkan. Penyakit sumbatan kerongkongan atau obstruksi esofagi atau COK. Sumbatan kerongkongan dapat bersifat total atau sebagian, akut maupun kronik, dan ditandai dengan ketidakmampuan penderita untuk meneruskan makanan yang ditelan, sebagian atau seluruhnya ke dalam lambung. Pada hewan pemamah biak, penderita tidak mampu lagi melakukan proses ruminasi dan dalam waktu singkat akan mengalami kembung rumen atau bloat. Penyebabnya, secara primer sumbatan terjadi karena terhentinya makanan padat, misalnya potongan ketela pohon, ubi jalar, kentang, jagung, dan sebagainya di dalam kerongkongan. Pemberian pakan pada hewan secara bersama-sama akan lebih memungkinkan terjadinya kejadian obstruksi. Biasanya, hewan-hewan yang lapar, terutama yang muda, akan cenderung untuk berebut pakan, hingga pakan tidak sempat dicerna dengan baik di dalam mulutnya. Pemberian obat-obatan melalui mulut dapat bentuk bolus atau kapsul
tanpa diberi cairan yang cukup juga memudahkan terjadinya sumbatan. Secara sekunder, sumbatan dipermudah oleh adanya radang kerongkongan yang lama-lama dapat berakibat menyempitnya lumen atau stenosis. Secara tidak langsung, sumbatan kerongkongan terjadi oleh tekanan karena membesarnya kelenjar limfe mediastinal, neoplasmata atau abses di daerah mediastinum dan percabangan bronkos. Pada pedet, sumbatan dipermudah oleh timoma atau oleh patent ductus anteriosus. Perjalanan penyakit karena adanya sumbatan makanan tidak dapat mencapai lambung. Pada hewan pemamah biak, sumbatan kerongkongan akan segera diikuti dengan terhambatnya proses regurgitasi dan eruktasi hingga timbunan gas dalam waktu singkat akan terjadi dan dapat membahayakan kehidupan penderita. Usaha membebaskan benda asing dari dalam kerongkongan dalam keadaan yang akut akan mengakibatkan eksitasi yang sangat serta mengakibatkan kelelahan atau mungkin shock. Kematian pada ruminansia terutama karena shock oleh kembung rumen yang akut, sedang pada kuda disebabkan oleh kelelahan yang sangat. Pada keadaan kronik, kematian disebabkan oleh inanisi atau kelaparan. Oleh adanya obstruksi parsial, bagian kerongkongan yang di sebelah oral dari bagian yang mengalami stenosis lama-kelamaan akan mengalami dilatasi. Ada kemungkinan bagian yang melebar tersebut mengalami nekrosa yang melanjut dengan robeknya dinding kerongkongan, atau dalam keadaan ringan hanya akan berbentuk percabangan di vertikulum. Dari luar di vertikulum tersebut tidak tampak atau waktu dimasuki sonde kerongkongan, ujung sonde akan terhenti pada ujung yang mati dari percabangan, hingga dapat menyesatkan dalam penentuan diagnosis. Gejala yang timbul apabila terjadi obstruksi pada kerongkongan. Pada sapi bentuk akut atau choke terjadi mendadak setelah penderita memakan makanan yang berukuran besar atau setelah pengobatan melalui mulut. Sumbatan dapat terjadi di daerah leher hingga tampak atau dapat diraba, dipalpasi dari luar, atau di daerah rongga dada yang tidak tampak dari luar. Penderita mendadak jadi tidak tenang, berusaha mengeluarkan sumbatan yang sering disertai dengan batuk, atau mencoba menelan sumbatan tersebut dengan kepala yang dijulurkan ke muka. Tampak pula adanya hipersalivasi yang biasanya bersifat semu. Pada obstruksi total akan segera diikuti dengan kembung rumen. Kalau penderita dapat ditenangkan, mungkin akan terjadi relaksasi dari kerongkongan hingga mungkin sumbatan dapat hilang dengan sendirinya. Kalau tidak hilang dalam 1-2 hari, genjetan akibat benda asing akan dapat mengakibatkan nekrosa kerongkongan. Hingga lebih lanjut lagi dapat terjadi perforasi. Dalam keadaan demikian, mungkin penderita jadi sembuh kembungnya dan mau makan lagi. Obstruksi pada kuda biasanya terjadi pada ujung kerongkongan di daerah rongga dada. Gejala rasa sakit akan tampak lebih hebat dan usaha untuk mengeluarkan atau menelan sumbatan lebih jelas terlihat daripada pada sapi. Komplikasi yang paling sering timbul di samping kembung rumen pada pemamah biak adalah radang paru-paru aspirasi yang keduanya dapat bersifat fatal. Kematian penderita disebabkan karena terjadinya shock. Pada sumbatan kerongkongan yang bersifat kronik yang biasanya karena obstruksi parsial rumen yang terjadi secara ringan dan timbul secara rekuren, frekuensi gerak rumen secara tetap akan lebih tinggi dari normalnya. Waktu makan yang pada awalnya tampak normal akan terhenti akibat tertimbunnya makanan di muka obstruksi. Dan penderita mulai tampak tidak tenang. Makanan yang tertimbun akan dimutahkan. Karena proses berlangsung dalam jangka waktu panjang, penderita lama-kelamaan jadi kurus, lemah, dan mudah menderita penyakit lainnya. Diagnosis. Penentuan diagnosis berdasarkan atas riwayat serta gejala yang disebutkan di atas. Sumbatan kerongkongan perlu dibedakan dengan radang kerongkongan yang rasa sakitnya lebih menonjol. Pada yang kronik gejalanya lebih nyata, akan tetapi penentuan diagnosisnya tidak selalu mudah. Penyebab primernya pun juga sulit ditemukan. Pada hewan-hewan muda terutama pedet, perlu dipertimbangkan kemungkinan adanya juvenile lymphomatosis dan patent ductus arteriosus. Patent ductus arteriosus
arteriosus. Penggunaan sonde kerongkongan dengan berbagai ukuran akan dapat digunakan untuk membedakan obstruksi dari stenosis kerongkongan. Pemeriksaan secara endoskopis akan dapat digunakan untuk peneguhan diagnosis. Radang teka maupun indigesti yang disertai pembentukan gas mudah dikacaukan dengan sumbatan kerongkongan yang kronik. Juga ada kemungkinan sumbatan kerongkongan yang ringan dapat dikacaukan dengan radang bronkus karena adanya batuk dan petialismus. Prognosis pada sapi yang menderita obstruksi akut yang segera ditolong biasanya baik. Pada proses yang berlangsung kronik, cepat atau lambat akan berakhir dengan kematian, yang sebelumnya didahului dengan kelemahan umum dan kedengki. Sumbatan kerongkongan pada kuda terutama yang dipelihara di padangan akan berakhir dengan kematian. Terapi untuk menenangkan penderita, pemberian sedativa sangat dianjurkan. Kloralhidrat dosis 10-20 gram atau atropin sulfa 20-50 mg dapat digunakan untuk mengendorkan spasmus kerongkongan. Apabila sumbatan terdapat di daerah leher dan tidak terlalu jauh dari mulut, secara manual benda asing yang menyumbat dapat didorong dari luar ke arah tekak secara hati-hati. Apabila telah sampai di tekak dengan jalan membuka mulut secara manual pula, benda tersebut dicoba kembali diambil, sementara seorang pembantu menekan tekak ke arah muka. Dalam keadaan rumen penuh berisi gas, pertolongan dengan trokar sangat dianjurkan. Pertolongan obstruksi pada daerah dada akan lebih sulit dilakukan. Benda penyumbat perlu dicoba didorong dengan sonde kerongkongan atau alat lain, misalnya pipa polietilen yang tidak terlalu keras. Mungkin perlu pula dipertimbangkan penggunaan 2 buah sonde kerongkongan yang dimasukkan melalui sebuah lubang hidung, kemudian air dimasukkan melalui salah satu sonde dengan cara disifon lewat sonde kedua. Benda penyumbat dicoba didorong perlahan-lahan agar masuk ke dalam lambung. Apabila air sifon telah jadi bening, proses tersebut dihentikan. Kemudian di dalam kerongkongan dimasukkan 1-2 ml ekstrak belladonna. Beberapa menit setelah pemberian belladonna, benda penyumbat tersebut didorong lagi ke arah lambung. Tindakan operasi dapat dilakukan apabila obstruksi terjadi di daerah leher. Perawatan setelah operasi perlu diperhatikan, misalnya dengan memberinya makanan melalui suntikan atau melalui sonde kerongkongan. Kadang-kadang secara ekonomik perlu dipertimbangkan sebelum melakukan tindakan pertolongan dengan jalan operasi. Pada penyakit yang berlangsung kronik, anjuran untuk memotong penderita lebih baik diberikan. Itu adalah penyakit dari kerongkongan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen serta nyalakan lonceng notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.